2015 yang berjudul namanya adalah Gempa Bumi di Indonesia dan peran kita untuk mengurangi dampaknya. Pembukaan. Selamat pagi Bu Mimin. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang saya cintai. Hari ini saya, Enrul Kito, akan menyampaikan pidato mengenai gempa bumi di Indonesia dan peran kita untuk menguranginya. Penjelasan. Indonesia sering mengalami gempa bumi karena letak geografisnya di kawasan cincin api Pasifik, yaitu pertemuan dari lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan tiba-tiba di dalam bumi. Faktor penyebab gempa bumi. 1. Faktor alam. Gempa bumi ini terjadi karena pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. 2. Faktor manusia. Aktivitas seperti penambangan liar, penggunaan bahan peledak, dan pembangunan zat aman di daerah rawan gempa bisa memperparah dampaknya. Dampak gempa bumi. 1. Dampak fisik. Kerusakan rumah, sekolah, dan fasilitas umum. 2. Dampak sosial. Kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. 3. Dampak ekonomi. Kerugian besar bagi negara dan terganggunya aktivitas ekonomi. Upaya mengurangi dampak gempa bumi. 1. Menjaga lingkungan dengan mengurangi penebangan hutan dan menjaga kebersihan. 2. Membangun dengan memperhatikan standar keamanan. 3. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui pendidikan, pelatihan, sistem peringatan dini, dan rencana evakuasi. Generasi muda bisa berperan penting dengan cara 1. Menanam pohon. 2. Mengadakan kampanye kebersihan lingkungan. 3. Membuat materi edukatif tentang kesiapsiagaan bencana. 4. Mengikuti pelatihan mitigasi bencana dan berbagi pengetahuan dengan teman-teman. Penutup, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Dengan berperan aktif, kita bisa membantu mengurangi dampak gempa bumi dan membuat lingkungan kita lebih aman. Ayo, jadikan generasi kita sebagai generasi yang peduli dan siap menghadapi bencana. Bersama-sama, kita bisa membuat perubahan positif untuk masa depan kita. Sekian pidato saya. Saya akan tutupi dengan sebuah pantun. Ketika berjalan kaki, udara segar terasa di hati. Gempa bumi memang tak terduga, tapi kita bisa bersiap dan waspada. Dan saya juga ingin memperlihatkan hasil karya SBDP saya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke agama. Agama, hidup pertama yang dijiwai Roh Kudus. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, Yesus mengajarkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Yang berarti kita harus memberi rasa dan terang bagi orang di sekitar kita dengan perbuatan baik. Perilaku yang sesuai dengan buah karya Roh Kudus. 1. Kasih. Menanam pohon sebagai wujud kasih kepada alam untuk mencegah longsor dan erosi yang dapat memperburuk kerusakan akibat gempa bumi. Dan membantu korban gempa dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal sementara. 2. Damai sejahtera. Mendorong ketenangan dan ketertiban seperti memastikan bangunan sesuai standar tahan
seperti membentuk relawan, memakan makanan, air, obat-obatan, dan mendoakannya. 5. Kebaikan. Memilih bahan-bahan bangunan yang ramah lingkungan untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga alam. Kesimpulannya adalah dengan menerapkan perilaku tersebut, kita mengamalkan buah Roh Kudus, yaitu 1. Menjaga dan mencintai kelestarian lingkungan. 2. Mengurangi dampak buruk dari gempa bumi. 3. Menjalankan nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menghadapi bencana alam. Nah, sekarang saya akan lanjut ke PPKN. Di PPKN ini menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ke-1. Warga dari berbagai agama bersama-sama berdoa dan mendukung korban gempa dan menghormati perbedaan keyakinan. Sila kedua, menggalang dana dan mengumpulkan bantuan untuk korban gempa, seperti menyediakan makanan, air, dan tempat tinggal sementara. Sila ketiga, warga bergotong royong membersihkan puing-puing dan membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Sila keempat, mengadakan musyawarah warga untuk membahas dan memutuskan langkah-langkah tanggap darurat. Sila kelima, membangun fasilitas umum seperti posko kesehatan dan dapur umum secara adil bagi semua korban gempa. Matematika. Artikel, gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter memuncak Garut pada tanggal 27 April tahun 2024, menyebabkan kerusakan signifikan. Sekitar 50.000 orang terdampak dan 15.000 rumah mengalami kerusakan. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 300 miliar rupiah untuk 60%-nya bantuan tunai dan 40%-nya untuk perbaikan rumah. Bantuan tunai, total pembagian dana untuk bantuan tunainya hasil barangnya 60% dari 300 miliar dengan Rp 180 miliar rupiah. Dana bantuan tunai per orangnya adalah 180 miliar dibagi 50.000 dan sama dengan Rp 3.600.000 rupiah per orang. Jadi setiap orang mendapatkan bantuan tunai Rp 3.600.000 rupiah. Rp 3.600.000 rupiah komposisinya adalah 3 juta ditambah 600.000 dan dekomposisinya adalah 3 kali 1 juta ditambah 6 kali 100.000. Sekarang adalah bantuan perbaikan rumahnya. Perbaikan rumahnya adalah 40% kali 300 miliar sama dengan Rp 120 miliar rupiah. Dana bantuan perbaikan rumahnya adalah 120 miliar dibagi 15.000 sama dengan Rp 8 juta rupiah per rumah. Jadi tiap rumah mendapatkan bantuan tunai Rp 8 juta rupiah. Rp 8 juta rupiah. Komposisinya adalah 8 juta. Dekomposisinya adalah 8 kali 1 juta. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Ada yang bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Nggak.